Ya, lanjut saudara Barbershop. Iya. Jadi gimana? Anda sudah tahu bahwa Anda menyembah makhluk yang dikutuk? Gak bisa gitu, Bang. Loh, kok nggak bisa gitu? Kan faktanya gitu. Anda sudah mengeksekusi duluan Tuhan kami. Galatia 3 nomor 13 bunyinya Anda begitu. kan mengajarkan begitu ya? Galatia 3 nomor 13 yang mengajarkan Iya, itu, Bang. bukan Al-Quran. Agama Anda mengajarkan mengutuk Tuhan Allah orang lain begitu? Loh, Paulus yang mengutuk Tuhan Anda, bukan Tuhan Al-Quran saya. Saya bukan Paulus tanya yang menulis. Bang, Galatia bukan saya tanya 3. Paulus. Bang, bukan saya tanya Paulus. Dari kata-kata dari perikop ini aja yang kamu apa aja menyembah kutuk, berarti itu kamu Anda sudah mengeksekusi Tuhan kami begitu. Loh, yang mengeksekusikan Paulus yang mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Paulus yang mengajarkan itu, bukan saya. Makanya saya terheran-heran, kok bisa kalian menyembah makhluk terkutuk? Gimana dong? Bukan Paulus yang live ini malam, kan Bang Suma. Kan saya berdasar terhadap apa yang kulihat di Paulus yang live. Tapi saya lihat di Bible begitu tertulis. Galatia 3:13. Gak bisa begitu, Bang. Anggap saja Bang ini hanya mau cari like aja di TikTok nih, Bang. Lah faktanya tertulis begitu. Gak bisa, Bang. Anda belum lihat orang salah, Anda berarti Anda sudah mengeksekusi. Tertulis di Galatia 3. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Saya perlu baca, Bang, karena saya bukan pendeta. Berarti saya pendeta karena saya yang baca gitu. Galatia 3 nomor 3. Pahami itu ya, berarti itu. Galatia 3 nomor 13. Yesus. Gini aja, Bang, agama kami mengajarkan yang baik. Apa yang baik kalau diajarkan Tuhannya mati dikutuk? Mana ada baik itu? Hei, Bang Suma. Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk kok dibilang baik? Bang Suma, dengar tidak? Dengar, ajaran Anda mengatakan Tuhan Anda digantung dengan jalan kutuk. Masa itu baik? Hei, saya ajarkan bahasa. Bang Suma. Cih. Hargai orang lain. Hargai Kita sering menghargai. Kita menghargai pendapat orang lain. Itulah agama, Mang. Iya, saya mengatakan bahwa Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk. Paulus. Bukan kita omong Paulus, kita omong aja sekarang yang nyata yang nyata tertulis di Bible, yang kau sembah namanya Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Kamu aja live tutup mulut, kenapa? Iya, karena saya tidak mau kegantengan saya itu dilihat orang. Nah, terus kenapa kau yang bertanya, giliran saya jawab kau nangis? Kamu bertanya, saya jawab kau ngamuk. Udah goblok masih paksa diri live. Yang goblok itu yang menyembah makhluk terkutuk. Ya, kamu yang menyembah makhluk terkutuk. Ya Anda lah, Anda kan menyembah Yesus. Yesus mati dengan jalan terkutuk. Ya itu kan Tuhan saya, bukan Tuhan. Ya berarti Anda harus mengakui bahwa Anda penyembah makhluk terkutuk kan? Bukan, terkutuk bagaimana, Bang? Kira-kira saya nggak mengakui bahwa dia terkutuk. Berarti Anda melanggar aturan Paulus. Nah, melanggar gimana, Bang? Galatia 3:13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Satu kali, Tuhan saya cuma satu. Sebab ada tertulis terkutuklah Yesus. Mau bagaimanapun Bang yang mati di atas salib. Mau bagaimanapun gitu Bang Suma omong, saya nggak akan percaya Bang Suma. Ya minimal percaya Bibelmu. Ya seperti Bibel saya, karena memang. Nah, kalau percaya Bibelmu berarti kamu harus mengakui kamu menyembah makhluk terkutuk. Karena Bibel saya mengajarkan yang baik, hargai sesama manusia. Apa yang baik dari agama Anda kalau mengajarkan Tuhannya dikutuk? Hargai diri Anda sendiri. Karena Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, makanya Anda tutup mulut. Goblok. Lucu ente ini.
Yang bodoh itu yang menyembah makhluk terkutuk. Lebar, saya keluar bang. Oh mendengar Kenapa bobo enggak sama aja. kenapa enggak biji nangka aja yang kau sembah? Daripada kau nyembah orang yang dikutuk. Ini kau nyembah sepatu. Halo saudara Iron, Ya, selamat malam. buka kameranya bang. Silakan. Kamera terbalik pula. Ya. Wih, ketemu lagi kita. Gimana Abang? Kemarin- Kamu ganti? Kemarin ke gereja abang ini. Saya tidak ke gereja. Berarti enggak ke gereja nyembah makhluk yang dikutuk sama Elohim? Makhluk mana yang dikutuk? Yang di tiang salib, yang digantung. Itu di anting Anda. Apakah makhluk toh bukan orang? Kalau Ya makhluk sama orang sama aja, Bung. betul sama Iya, makhluk sama. betul. Makanya makhluk siapa dulu? Yesus kan mati digantung. Yesus mati digantung. Iyalah, siapa lagi? Menurut saya Yesus tidak mati digantung karena dia disalib karena difitnah. Bukan karena dosa waris. Kalau fitnah berarti itu hal yang tidak betul, Pak Bang. Oh, berarti penyaliban ini adalah hal yang tidak betul. Bukan alasan disalib karena hal yang tidak betul. Sebenarnya tidak boleh disalib, tapi karena difitnah makanya disalib. Oh, berarti salib ini karena fitnah bukan karena dosa waris. Ini saya bicara berdasarkan Matius 26 ayat 59. Masalahnya di sini saya tidak ada Alkitab toh. Coba abang baca, abang di situ ada Alkitab, abang coba baca Matius 26 ayat 59. Ya, di situ dikatakan bahwa mereka 59. iya, mereka melakukan mereka memiliki kesepakatan untuk membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Kesaksian-kesaksian palsu. Abang baca, abang kalau ada Ya, abang itu, buka bunyi, debat agama bunyi- kan ada. bunyinya begitu. Matius 26 nomor 59 itu bunyinya gitu. Masalah tidak seperti itu, abang. Begitu bunyinya. Masa enggak? Coba abang tunjuk. Abang kan abang live buka room tentang perdebatan antar agama. Pasti Matius abang punya 26 itu di data nomor 59 itu jelas begitu bunyinya. Imam-imam kepala seluruh mahkamah mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar ia dapat dihukum mati, kan gitu. Betul? Benar? Berarti kurang lengkap. Coba abang ada Alkitab, abang juga tunjuk ke baca, kita sama-sama dengar tuh abang, karena abang buka room untuk diskusi begini kan pasti punya persiapan. ya begitulah dalilnya bunyinya di data nomor Ya coba abang, 59. abang tunjukkan baru baca toh. Apa salahnya abang tunjukkan baru baca? Ya di situ sudah jelas sekali kok. Masa nggak tahu? Anda kan sudah mengetahuinya. Masa imam-imam kepala? Kalau saya mau bicara ini pun takut saya salah hafal ayat tersebut toh. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama kemudian mencari kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Agar Yesus Jadi dapat Yesus mati dihukum. dari kayu salib itu. Memang salib itu tempatnya orang gantung di tiang salib itu tempatnya untuk orang-orang yang terkutuk. Tapi itu sebenarnya bukan Yesus, karena Yesus bukan sebenarnya orang yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Ya saya juga tidak tahu siapa yang terkutuk. Tapi Yesus di atas tiang salib dia difitnah. Berarti Yesus tidak dikutuk atau dikutuk? Yesus tidak dikutuk. Tapi dalilnya dikutuk. Atas dasar dia difitnah. Enggak, katanya kata Paulus untuk nebus dosa makanya dia dikutuk. Mana yang betul? Halus untuk tebus tuh. Jadi Mana yang- insan naik tuh. Berarti kalian ini penyembah manusia yang dikutuk kan? Oh itu beda cerita manusia dikutuk Nah, dengan Yesus. Enggak bisa beda bang, karena begitu yang tertulis di kitab saudara itu begitu.
kalau dibilang manusia terkutuk, itu berarti orang yang benar harus dikutuk dan harus dapat hukuman tersebut. Tetapi ini Yesus dia hanya difitnah untuk mendapatkan hukuman tersebut. Berarti keselamatan Anda berasal dari fitnah. Gitu. Iya. Keselamatan berasal dari fitnah. Iya dong. Benar nggak? Berasal dari fitnah orang-orang Yahudi sehingga Anda selamat, betul nggak? Betul nggak, Bang? Ya dari itu semua, makanya ada hikmatnya untuk lewat kematian dia, lewat Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, dikuburkan dan dia bangkit kembali. Itu bertanda bahwa iman umat Kristen sudah menang di atas maut begitu. Iya. Berarti Anda mengalahkan. menerima salib dari orang-orang yang membenci Yesus. Marah tiba-tiba besar. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Iya kan? Sakit. Itu abang bu bicara dong tuh semua tidak betul menurut keyakinan Kristen, semua tidak betul. Iya. Tapi tidak apa-apa lah ikut abang bu. Iya, penyaliban itu Abang cara terjadi. berpikir saja. Penyaliban itu terjadi karena itu. Karena orang-orang tidak percaya kepada Yesus, makanya mereka menyalibkan. Dan setelah mereka menyalibkan, mereka menuliskan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Anda menyembah manusia yang dikutuk. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Nah itu sebenarnya saya bertanya kepada abang. Kalau abang bilang Tuhan Yesus mati terkutuk, siapa yang mengutuk Yesus? Elohim. Boleh tahu Elohim itu yang berarti apa? Elohim itu Tuhannya Yahudi. Karena kalau ini saya tanya Elohim menurut artinya abang. Kalau dalam Alkitab tuh setiap nama yang di dalam Alkitab tuh pasti punya arti. Kalau menurut abang punya arti jangan sampai berbeda dengan yang dalam Alkitab. Kalau berbeda berarti apa nih, kita bicara tentang orang yang berbeda. Elohim artinya Tuhan-Tuhanan atau kumpulan Tuhan. Tuhan-Tuhanan. Ya. Kalau Elohim menurut abang bertuhan-tuhan berarti beda de Elohim yang abang sekarang pikir. Beda-beda. Ya, nah sekarang permasalahannya Yesus dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu siapa? Orang Yahudi menyebutnya Hashem Yod-Heh-Vav-He. Yang berarti? Yang berarti nama itu. Karena setiap nama dalam Alkitab itu pasti punya arti. Oh ya? Kalau abang tahu Yod-Heh-Vav-He, Yod-Heh-Vav-He itu artinya yang ada, yang akan ada. ini semua tidak betul. Memang tidak betul, begitu makanya bicara suaranya. hal semua tidak Itu betul. makanya. Jadi apa artinya Yod-Heh-Vav-He? Sama saja saya omong dia arti di orang yang tidak paham Alkitab. Begitu. Jadi artinya apa? Menurut abang Yod-Heh-Vav-He itu artinya apa? Karena abang di sini macam kayak asal bicara. Ya huwa hu. Duhai di kau yang maha hidup yang ada. Yang adalah dia. Itu artinya apa lagi? Wiwayawat heu nih. Jadi Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tunjukkan siapa sebenarnya. Tunjukkan siapa sebenarnya yang apa nih untuk Yesus. Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu siapa? Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He. Ya. Itu menurut ini apa nih tanya menurut pandangan abang. Yod-Heh-Vav-He itu kalau dia arti itu abang tidak tahu. Jadi
YT5 itu sebenarnya dia tempat di mana? Di langit. Bertahta di atas langit. Di langit. Bertakhta di atas langit. Iya. Jadi kalau abang punya apa nih, Tuhan bertakhta di mana? Di singgasananya, di Arsy. Di mana? Singgasana namanya Arsy. Namanya Ars. Ya, kalau di Yahudi di Siapa Ketubim. orang dalam siapa orang yang pernah ke sana semenjak dia hidup yang apa nih bersaksi dalam kitab abang? Nggak ada yang pernah ke sana. Ke Arsy itu nggak ada. Terus buat apa manusia hidup di dunia menceritakan tentang hal yang tidak manusia ketahui? Iya, untuk orang imani. Sama saja imani kalau tidak tahu. Lah, justru karena tahu, makanya diimani. Tahu dari mana? Dari wahyu Al-Quran. Dari wahyu Al-Quran. Ya, Wahyu Al-Quran tuh apa nih? Datang dari mana? dari Allah. Dari Allah. Allah tuh di mana? Di atas, di Arsy. Di atas di ars. Apa nih apa nih Al-Quran datang tuh apa nih langsung dengan sendirinya datang atau ada orang antar atau Roh cara Kudus. bagaimana? Roh Kudus yang antar. Roh Kudus yang antar. Hmm. Dalam abang punya iman juga ada yang namanya Roh Kudus. Ya, justru kami lah yang punya Roh Kudus itu. Kristen nggak ada. Oke. Roh Kudus itu yang berbentuk apa menurut abang keyakinan? Tergantung, dia kadang datang sebagai manusia, datang sebagai malaikat, tergantung. Kadang dia datang sebagai manusia, kadang dia datang sebagai malaikat. Oke? Iya. Dia datang tuh dengan saat seperti bagaimana dalam keadaan apa? Pada saat kemudian Nabi Muhammad menghadapi masalah yang membutuhkan aturan. Berarti Roh Kudus apa nih datang dalam rupa apa saja di saat Nabi Muhammad membutuhkan? Iya. Datang dalam rupa manusia kadang. Dalam rupa manusia di saat Nabi Muhammad membutuhkan. Kalau orang lain membutuhkan? Sama. Ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah di tengah-tengah kaumnya dan ada hal yang harus disampaikan oleh Allah terkait dengan kemaslahatan hidup manusia sampai kiamat. Jadi Allah bagaimana? Ulang. Allah mewahyukan Al-Quranul Karim sesuai yang dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk menuju ke surga. Minta maaf abang, omong pakai bahasa Indonesia saya supaya saya paham. Jangan pakai bahasa yang saya tidak paham. Barusan tadi bahasa Indonesia orang ini. Tadi itu saya bahasa Indonesia. Abang, coba ulang. Wahyu didatangkan, Al-Quran didatangkan sebagai petunjuk bagi manusia sampai hari kiamat. Didatangkan dari mana itu? Dari pencipta langit dan bumi. Dari pencipta langit dan bumi. Berarti kalau didatangkan berarti bukan dari atas, toh? Kalau dari atas berarti diturunkan. Ini didatangkan. Didatangkan Iya. dari mana itu? Dari langit, dari atas. Apakah dari langit disebut didatangkan? Iya, didatangkan karena dia datang dari tidak ada menjadi ada, turun ke bumi, itu datang dari atas. Kalau apa nih dari tiada menjadi ada itu dia nama sulap. Berarti Yesus ini sulap. Ini kita bicara tentang keyakinan abang tentang Al-Quran dari mana dia Iya, datang. tapi kan tadinya Yesus juga tak ada menjadi ada. Ini bicara ini kita Tadinya Yesus ini kita tidak ada, bicara- dari tiba-tiba tadi ibunya menghamilkan, lalu dia melahirkan. Berarti dia sulap. Tidak, menyangkut tentang abang tadi mengaku bilang dalam abang pu kitab juga dalam abang pu keyakinan juga ada yang namanya Roh Kudus.
Ya kan memang Roh Kudus itu hanya di Islam. Kalian cuma ikut-ikutan menyebutnya. Dari mana buktinya? Dari mana abang tahu kalau kami ikut-ikutan? Ya, karena dalam bahasa Yunani bukan Roh Kudus yang tertulis pneumahagios, hagios atau hagion. Artinya hantu suci. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Hantu suci. Apakah dalam abang coba tunjukkan dalam abang Quran kalau ada yang namanya kata ada Roh Kudus? Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu kan di dalam dua orang Arab di setiap video juga ada Ya, dua orang kan Arab Kristen. Al-Quran. Anda katakan Al-Quran. Mana ada dua orang Kristen mengatakan Roh Kudus? Ada aja. Sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus lebih dahulu dalam Alkitab atau Al-Quran? Lebih dulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak tanya kepada siapa, kepada kitab mana. Lalu datang ke Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak tanya kepada siapa apa nih Roh Kudus Lalu itu apa nih datang kepada datang, Nabi tapi di kitab Muhammad. mana lebih dahulu di kitab mana lebih dahulu tertulis? Di kitab saya dong. Di kitab mana lebih dahulu tertulis? Di kitab saya lah. Oke. Apakah Injil dan Taurat lebih dahulu ada atau Quran? Ketika Taurat datang dia bahasa Ibrani, Injil bahasa Aramam, Ya. dan Al-Quran bahasa Arab. Tiba-tiba penjajah datang membawa buku berbahasa Belanda diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab, yaitu Roh Kudus. Tadinya pneumahotheos. hantu Kalau suci. begitu abang coba tunjukkan yang mana apa nih Injil sebenarnya dan Taurat sebenarnya. Itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab saya. Kitabnya orang Yahudi bukan kitab saya. Ya, yang punya kewajiban menunjukkan itu ya mereka yang punya kitab. Ngapain? Saya kan bukan punya kitab Torah. Saya bukan pencuri kitab. Tidak seperti situ ngambil kitabnya orang. Jadi menurut abang menurut abang apa nih? Terus yang abang tahu Nabi Musa itu abang tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Itu berarti sekarang semua ini dalam kampu Alkitab juga ada nama Nabi Musa, dalam abang pun kitab juga ada nama apa nih Nabi Itu Musa. bukan Berarti kitab Anda, itu kitabnya orang Yahudi. Kitab saya yo. Nama Kitabnya sebelumnya tuh Yahudi. itu nama tersebut. Itu kitabnya orang Yahudi. Tapi dalam Alkitab iya, abang mau Kalian bilang orang Yahudi tapi itu yang saya salah. Kalian ambil tanpa sah itu. Tidak minta legalitas Ini mau yang nggak ada. ini kita bicara tentang ambil tanpa sah atau tidak. Terus? Iya, Sekarang saya tanya, kitab yang biasa saya baca, biasa kami pakai untuk pakai di gereja untuk baca firman Tuhan. Itu tuh di dalam situ juga ada Nabi Musa. Dalam abang pun kitab juga ada namanya Nabi Musa. Apakah nama tersebut diambil dari mana? Nah, atau tertulis di kitab mana lebih dahulu? Iya, di kitab Al-Quran sudah ada. Kalau di kitab Anda itu bukan Musa, Moses. Kalian yang niru-niru kami. Terus apa nih Nabi yang menyelamatkan apa nih bangsa Israel dari tanah Mesir itu dia nama siapa? Moses. Ini nih dia nama berbohong, jelas-jelas berbohong. Moses namanya memang. Ketuhuan toh. Dalam bahasa Semua penonton, Ibrani. kamu saya mau tahu. Musa itu di Al-Quran. Abang coba tunjukkan. Kalau apa nih Wa is qala Nabi Musa Mat- liqaumihi ya qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. abang pakai lebar saya tidak mengerti. Ya, makanya jangan bahas Al-Quran. Kan Al-Quran itu bahasa aslinya. Kecuali surat-surat kepompong, cuman terjemahan. Iya, abang bertanya itu di antara itu dua kitab tuh hanya itu satu nama saja. Apakah Quran yang menciplak atau Alkitab yang menciplak? Nggak ada yang jiplak. Al-Quran saya Terus mengatakan Quran- Musa. terus Quran dapat Kitabnya orang Yahudi mengatakan nih? Moses. Kalau saya kasih tunjuk dalam apa nih Alkitab kalau ada nama Musa? Silakan Anda tunjukkan kalau ada.
Abang buat perjanjian, saya kasih tunjuk kalau betul abang buat apa. Tutup abang perum. Saya cukur kumismu. Pakai kacang cangkul. Tidak, abang ngomong betul. Kalau tutup abang perum betul saya kasih tunjuk. Iya, silakan. Oke. Semua penonton saksikan Iya. Titik. Titik apa nih, bukan titik pola HP dulu ini, dia ada om bekas tunjuk apa nih nama Musa dalam Alkitab, kok dia betul dia perum deh. Wah. Oh, mau beli Alkitab. Alkitab. Abang pegang abang janji tutup room Iya, tapi kalau tidak ada atau kitabmu yang menjiplak berarti Tidak ada kamu- semutat. Oke. Tidak ada kitab lebih apa nih yang menciplak apa nih abang bu kitab. Karena kitab Oke. lebih dahulu ada. Oke, kita buktikan aja nanti. Tunjukkan. Silakan. Kerja apa sih cari abang? Saya kasih contoh Imamat 17 nomor 1 aja, tulis buka di situ. Biar Anda segera ini. Segera murtad. Silakan. Silakan abang, masih lama. Imamat 17 nomor 1. Kejap, saya udah cari nih, sama si cari kejap. Itu tatonya belum makan 2 minggu itu tatonya. Itu di telinga juga ada tergantung lambang kutuk, lambang antikristus. Abang pegang janji dalam Alkitab. Imamat 17 nomor 1 baca. Cepatlah, banyak kali ceritanya. Udahlah, lama kali bah. Ini setiap hari ke hari itu. Ayolah. Masih lama. Kejap. Masih ini mulai dapat ini. Itulah bukti nggak ada Roh Kudus di situ. Ini nantangin kucing makan ikan. Sementara dia sendiri adalah semut. Hey! Kejap abang, santai. Cari apa rupanya? Ambil di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Imamat 17 nomor 1. Banyak kali ceritanya bah. Bentar rumah lama. Keburu tatonya lepas dari dada nanti. Hey! Sekejap, abang tenang dulu. Sudah kutunjukkan dalilnya, cari di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Tidak perlu ikut abang, saya cari sendiri. Langsung ada nama Musa di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Imamat 17 nomor 1. Nah, kalau abang sudah tahu berarti abang tutup abang po akun sudah. Karena dalam Alkitab ada tuh. Ya, tapi kan bukan bahasa Indonesia kitab Anda itu aslinya. Bahasa aslinya dong. Tadi kita omong apa? Tadi kita omong bilang apa? Loh, kitab
Bibelnya Kristen nanti ditulis dalam bahasa Indonesia baru-baru ini Ini aja abang tidak di abad ke-18. Layu dia. bukti abang tidak apa nih tepati abang pun janji. Kalau abang Mana? tahu dalam Alkitab ada berarti abang pun rumah. Jangan bahas Mana tentang Kristen lagi. bahasa Indonesia Musa itu bahasa Quran. Mari saya yang buktikan kalau gitu. Anda tak ada ilmu. Saya buktikan nih. Tatap saya di sini biar ku buka kameranya. Anda ini masih kecil udah nakal Anda. Nakal bagaimana? Mungkin kita bicara abang kalau tepati abang pun janji abang tahu dalam Alkitab nah monggo silakan. Ini buktinya, sabar dulu. Sedangkan seluruh dunia tahu kalau yang orang Kristen pakai ini Alkitab atau Ya, Bible. bahasa Indonesia itu camone. Ini aku buka ya. Iyalah pakai bahasa yang kita mengerti. Berarti kamu meniru-niru bahasa Quran. Kau menjiplak. Dari mana kita meniru? Sedangkan Mempu kitab lebih dahulu ada daripada abang kitab. Nenekmu Abang tahu gitu. kiper. Nih aku tunjukkan nih sama. Abang Nih. Nih. baru ada Ini. dia punya. Nih aku tunjukkan nih. Nih. Imamat 17 nomor 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa kan ini? Musa kan? Iya Musa. Ini abang. Apa bahasa Abang aslinya? apa tutup akun sudah. Bahasa aslinya Lagi. Musa apa? Bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Ini lihat. Apa ini ini? kita omong apa nih? Abang Mose. cari apa nama? Mose. Itu Mose. Itu apa nih? Mose. Itu apa nih? Tulisan apa? Ini asli perjanjian lama Mose. Perjanjian lama ini Mose, bukan Itu- Musa. Nah, sekarang kita ambil perjanjian baru. Perjanjian baru di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Sekarang Musa nih? Dikatakan Musa nih. Bukan dikatakan Musa. Tadi Mose. Dalam bahasa Ibrani Mose. Sekarang kita bahasa Yunani. Bahasa Yunani, sabar dulu, diam. Jaga kumis yang lepas. Ini Musa dalam bahasa Yunani. Musa ini. Nih Musa. Kita ketik Musa nih. Nih Musa kita ketik. Musa. Kita klik bahasa aslinya. Apa yang tertulis? Moseus. 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 Itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mose. Kita lihat Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Al-Quran nih. Wa iz qala Musa. Wa iz qala Musa. Nih Musa nih. Musa itu Musa. Tuh. Musa. Nih. Nih Musa. Musa. Bisu. Ini Musa sudah ada 1400 tahun lalu ini. Ini Musa. 1400 Itu kan bahasa tahun. Arab bukan bahasa. Ini bahasa Quran ini tuyul. Makanya otakmu itu nutrisinya lari ke kumis. Otakmu sudah nggak ada nutrisinya. Nih Musa ini Musa. Sekarang Sedangkan Sekarang bahasa saya tanya. kitabmu nih bahasa Yunani. Mose bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya apa bahasa Yunaninya? Moseus. itu kalau dilatin Moseus. itu kalau dilatinkan bagaimana? Kalau dilatinkan, Moseus itu latinnya tadi. Kalau Musa, ini Musa. Dilatinkan tetap aja Musa. Nih. Nah, Musa. Tuh. Sesuai dengan bahasa Latinnya, bahasa Arabnya tuh. Musa. Tapi kalau bahasa Ibrani ini Mose. Bahasa Yunani nih. Jadi begini abang. Moseus. Dulu Tuh, Moseus. ini orang tidak tepat janji. Nih, Moseus. Nah, sekarang kau murtad. Kau murtad dari agamamu. Dari mana? Kau menjadi pengikut agama monyet. Kau jadi pengikut monyet aja. Dari mana? Leh, kau keluar dari agamamu. Kau jadi pengikut agama monyet di hutan. Gak bisa kau masuk Islam karena Islam itu tempatnya orang berakal. Kamu gak berakal, gak bisa masuk Islam. Kamu jadi ateis kayak babi ndak beragama ateis. Kau kayak Banyak babi satu aja. dibaptis. Jangan masuk Islam, gak boleh masuk Islam. Muka kayak kau itu gak bisa masuk Islam.
Kau masuk Islam itu kau cebok dulu pakai kalpanax 1 ember. Gak bisa. Malu kau kan? Malu. Bahasa Indonesia Musa itu ngambil dari bahasa Arab Musa. Ternyata Mose. Bahasa Yunaninya Moseus. Moseus dengan Mose. Bahasa Arabnya Musa. Kitabmu sekarang yang ada di Indonesia yang di bawah Belanda Musa. Berarti kau yang njiblat tuyul. Kau murtad lah sekarang, tapi jangan ke Islam ya, najis. Jangan ke Islam.